Tulislah kebiasaan, tindakan, dan filosofi yang ingin Anda miliki. Kemudian pastikan untuk tidak terlepas dari semua itu, dan pada akhirnya Anda akan memilikinya. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 22, gunakan segenap tenaga kuda yang Anda miliki. Seberapa besar tenaga mesin Anda, dan seberapa efisien Anda menjalankan mesin tersebut? Menurut Warren Buffett, banyak orang yang memiliki mesin berkekuatan 400 tenaga kuda, tapi mengeluarkan 100 tenaga kuda. Dengan kata lain, orang-orang yang cerdas seringkali membiarkan diri mereka teralihkan perhatiannya dari tugas yang sedang dikerjakan dan bertindak dengan cara yang irasional. Orang yang mampu mengeluarkan tenaga penuh dari mesin berkekuatan 200 tenaga kuda, kata Buffett, jauh lebih baik. Warren Buffett adalah orang yang sangat yakin mengenai pentingnya kebiasaan yang baik. Kebiasaan secara efektif menentukan perilaku, dan kebiasaan yang baik akan membentuk perilaku yang baik. Buffett mengatakan bahwa orang-orang seharusnya melakukan semacam latihan untuk menguji kemanjuran output dari kebiasaan dan perilaku mereka. Tulislah kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang yang sangat Anda kagumi, saran Buffett. Dan kemudian buatlah daftar kualitas yang dimiliki oleh orang yang sama sekali tidak Anda kagumi. Jangan tempatkan diri Anda sebagai salah satu contoh dalam latihan ini. Pelajarilah 2 daftar yang sudah Anda buat tadi. Sejauh mana perbedaan di antara keduanya? Apakah perbedaan itu hanya meliputi hal-hal spesifik saja? Atau dapatkah Anda melihat pola tertentu di dalamnya? Selanjutnya, kata Buffett, cobalah untuk mengadopsi kualitas yang dimiliki oleh orang yang paling Anda kagumi. Mengapa? Karena apabila dilatih secara rutin, kebiasaan-kebiasaan itu dapat menjadi kebiasaan Anda. Pada saat yang sama, berhentilah memunculkan semua kualitas negatif yang dimiliki oleh orang yang tidak Anda kagumi. Jika Anda terus melakukan hal tersebut, perilaku Anda akan berubah. Jika Anda melihat ke belakang 20 tahun dari sekarang, kata Buffett, Anda akan memunculkan semua kebiasaan yang baik itu dan berperilaku sesuai dengan kebiasaan tersebut. Dan Anda tidak akan memunculkan satupun kebiasaan yang buruk. Kembangkan kebiasaan yang positif. Jauhkan dan hapuskan kebiasaan buruk Anda. Hasilnya, menurut Buffett, ada korelasi yang lebih langsung antara tenaga kuda yang Anda miliki dan yang dapat Anda keluarkan. Sebagai panutan positif, Anda dapat meniru Buffett sendiri. Ayah Buffett telah mengilhaminya dengan standar yang sangat tinggi dalam hal integritas dan etika. Di bawah kepemimpinan Buffett, Berkshire Hathaway membayar pajak tahunan sebesar jutaan dolar ke pemerintah Amerika dan tidak sekalipun melakukan tindakan penghindaran pajak ke luar negeri. Sebaliknya, Enron membangun 881 kantor cabang di luar negeri, 692 diantaranya ada di Kepulauan Cayman, dengan tujuan menghindari pajak. Buffett telah membuktikan bahwa perilaku yang baik dapat berjalan searah dengan keuntungan yang besar. Enron, Adelphia, dan Tycos mengingatkan kita betapa cepatnya ketidakjujuran dan tingkah laku yang melanggar etika dapat menyebabkan bencana keuangan. Banyak hal yang telah ditulis mengenai Buffett, sehingga tidak sulit menyusun daftar kebiasaan dan perilaku yang lebih panjang, yang mungkin ingin Anda tiru. Dan jangan lupa untuk menyusun daftar serupa sebagai pelengkapnya, berisi kebiasaan dan perilaku dari orang yang tidak pernah ingin Anda tiru. Namun siapapun yang akhirnya Anda jadikan panutan, buatlah sepanjang mungkin daftar mengenai karakteristik orang tersebut yang ingin Anda miliki. Berikut beberapa pertanyaan yang mungkin ingin Anda tanyakan pada diri Anda sendiri untuk meyakinkan bahwa Anda tidak merusak strategi investasi Anda sendiri. Apakah Anda mengerjakan cukup banyak PR dan melakukan pengamatan langsung terhadap sebuah perusahaan sebelum Anda membelinya? Apakah Anda memeriksa saham Anda hanya secara periodik serta menghindari kebisingan harian dan orang-orang yang biasanya ngomong doang? Apakah Anda mengabaikan tips-tips mengenai saham, tidak peduli dari mana asalnya?
Apakah Anda menghindari kerumunan dan justru membuat keputusan investasi Anda sendiri berdasarkan pemikiran yang independen? Apakah Anda menunjukkan kesabaran dengan menunggu sebuah perusahaan menumbuhkan nilai intrinsiknya? Apakah Anda menghindari berinvestasi pada perusahaan, bisnis, atau industri yang tidak Anda pahami? Apakah Anda beraksi dalam arti membeli pada saat orang-orang ketakutan dan menjual pada saat orang-orang tamak? Apakah Anda membatasi investasi Anda pada sejumlah surat-surat berharga tertentu sehingga tidak mengurangi keuntungan potensial Anda? Apakah Anda menerapkan peraturan Mr. Market dan Margin of Safety? Apakah Anda membaca berbagai majalah dan harian keuangan yang penting secara konsisten? Jika jawaban Anda ya untuk 8 atau lebih dari pertanyaan di atas, Anda bisa menggolongkan diri Anda sebagai pengikut Buffett sejati. Yang lebih penting, tentu saja Anda sudah berada di jalur yang tepat dalam membangun kesuksesan investasi. Jika jawaban Anda ya untuk 5 hingga 7 pertanyaan di atas, lumayan. Anda telah mempraktekkan sebagian dari doktrin penting Buffett, tapi masih perlu diperbaiki. Jika jawaban Anda ya untuk 4 atau kurang dari pertanyaan-pertanyaan di atas, Anda harus memperbaiki diri. Namun renungkan, seperti yang diungkapkan oleh Buffett, Anda dapat merasakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan saat ini 20 tahun dari sekarang. Pastikan bahwa Anda telah menemukan panutan yang tepat. Tunjukkan kepada saya pahlawannya seseorang, kata Buffett. Dan saya akan katakan pada Anda orang seperti apakah dia dan akan jadi seperti apa dia. Jadi siapakah pahlawan Anda? Apakah Anda sudah menjadikan kualitas-kualitasnya sebagai kebiasaan Anda? Berpegang teguhlah pada perilaku rasional, kebiasaan yang baik, dan watak yang baik. Beberapa ahli bersikeras bahwa hanya membutuhkan 21 hari untuk menjadikan sebuah tindakan yang dilakukan berulang kali menjadi sebuah kebiasaan. Mengapa tidak memanfaatkan waktu 3 minggu tersebut dan membuktikannya sendiri apakah mereka benar? Anda tidak rugi apa-apa, kecuali kehilangan kebiasaan buruk, tentu saja, dan mendapatkan segalanya. Tulislah kebiasaan, tindakan, dan filosofi yang ingin Anda miliki. Kemudian pastikan untuk tidak terlepas dari semua itu dan pada akhirnya memilikinya. Kesuksesan finansial hanyalah masalah melakukan kebiasaan yang baik.